hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh dipertemukan melalui fasilitas Zoom ini Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena segala kebaikan-Mu, walaupun dalam keterbatasan jarak dan waktu, kami masih boleh belajar firman. Kami membuka kesempatan belajar firman Tuhan ini dalam kemurahan Tuhan, mulai dari awal sampai selesai, tidak ada gangguan, tidak ada masalah, dan kami boleh memahami dengan baik. Firman-Mu menguatkan iman kami dan menambah wawasan kami. Serahkan jalannya pembelajaran firman Tuhan ini dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita cek firman Tuhan secara sederhana pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi semua kita. Oke, sebentar. Ya, sudah kelihatan ini, Niko, Nelva? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita kembali melanjutkan untuk pembelajaran seri hukum Taurat, ya kali ini kita masuk ke seri ke-9. Nah, sama seperti yang saya sampaikan yang lalu, bahwa yang berat itu di seri yang ke-7. Jangan berzina, karena itu kan menyangkut kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Nah, seri sebelum dan sesudahnya bukan berarti meremehkan, tapi tidak seberat yang. Dan kita masuk di seri ke-9, yaitu mengenai jangan berdusta. Firman Tuhannya di Keluaran 20 ayat 16, itu juga singkat, dituliskan satu ayat saja, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Atau kalau saya beri judul, saya mempersingkat menjadi jangan berdusta. Kata berdusta ini sama dengan berbohong atau menipu. Berdusta dalam pengertian di Kamus Bahasa Indonesia artinya berkata tidak benar atau berbohong. Jadi itu adalah dusta. Nah, tapi kata dusta itu sekarang ini jarang diucapkan. Itu kata-kata bahasa Indonesia yang lama. Jarang kita berkata pada teman kita, kamu berdusta sama saya. Jarang. Ada berbohong, tipu. Berdusta atau berbohong merupakan tindakan yang bisa ditujukan pada manusia sekaligus pada Tuhan. Iya. Jadi kalau dosa yang lain itu mungkin hanya ditujukan pada Tuhan saja. Misalkan jangan menyembah Tuhan alamu atau jangan membuat patung. Jangan menyembah di luar Tuhan alamu atau jangan menyembah patung. Atau juga ada perintah yang ketiga itu jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Itu kan hanya untuk Tuhan. Tapi ada juga perintah yang hanya untuk manusia. Seperti jangan berzina yang lalu atau jangan mencuri itu yang minggu lalu. Itu kan untuk manusia. Jangan membunuh itu jangan untuk manusia. Tapi uniknya perintah yang ini jangan berdusta. Itu bisa dilakukan oleh orang untuk sesamanya manusia sekaligus juga untuk Tuhan. Kita bisa berdusta pada teman kita, pada manusia yang lain. Tapi kita juga bisa berbohong pada Tuhan. Jadi berdusta ini adalah tindakan yang multifungsi. Bisa ditujukan pada orang lain, bisa juga ditujukan pada Tuhan. Ada hal yang harus kita waspadai. Kemudian kita pembelajarannya apa? Bahwa yang pertama, berdusta termasuk tindakan yang berdosa. Tak tolong Niko bacakan Kolose 3 ayat 9. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, kemudian Nelva ditambahkan Wahyu 21 ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.
Ya, disebutkan juga semua pendusta, ya, orang yang suka berbohong, akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, lautan api yang menyala-nyala. Jadi masuk ke dalam hukuman yang kekal. Kemudian tadi yang dibacakan oleh Niko bahwa berdusta itu termasuk bagian dari manusia lama yang harus dibuang dan ditinggalkan. Jadi ketika seseorang bertobat, maka tindakan sebagai manusia yang lama termasuk berbohong itu adalah tindakan yang berdosa, harus ditinggalkan. Ketika seseorang berdusta, dia sedang menutupi kebenaran. Contohnya, ketika berdusta, dia bisa saja mendustai Tuhan dan orang lain dalam waktu yang bersamaan. Kalau kalian ingat ada kisah Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah milik mereka. Ini suami istri. Mereka berbohong pada Rasul Petrus dan berkata bahwa uang yang diberikan adalah uang keseluruhan, padahal hanya sebagian. Tanpa disadari, mereka bukan hanya membohongi Rasul Petrus, tapi juga membohongi Tuhan, mendustai Tuhan. Akibatnya apa? Mereka mati dalam waktu yang singkat. Ketika Rasul Petrus bertanya, benar demikian uangnya? Ananias suaminya berkata, iya benar. Langsung dia mati. Kemudian Safira istrinya juga begitu ditanya, benar uang yang diberikan suamimu tadi adalah keseluruhan hasil penjualan tanah. Rupanya mereka sepakat dan dia berkata, iya benar. Kemudian tidak lama dia pun mati juga karena dia mendustai Tuhan. Membohongi karena itu uang persembahan yang diberikan, tapi ternyata tidak disampaikan semua. Seringkali orang dengan mudahnya berbohong atau berdusta dengan ucapan bibir yang ringan, seakan-akan tidak bersalah atau tidak berdosa. Bukankah dalam hidup ini kita juga sering berdusta atau berbohong pada orang tua, pada teman, pada guru, pembina rohani, pemimpin di tempat kerja, bagi yang sudah bekerja, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini ada tindakan berbohong yang terkesan manis dan lucu. Disebut apa? Berbohong yang terkesan lucu, manis, dan orang kalau dibohongi malah tertawa, padahal itu adalah juga sama saja berbohong. Disebut apa? Nelva tahu? Istilah yang sekarang ini kalau orang berbohong. Hmm, Atau Niko tahu? Ada istilah baru yang muncul belakangan ini. Ya, Enggak, Pak. mungkin apa? Enggak tahu. Oh, mungkin sejak pandemi ada istilah yang baru 2-3 tahun ini. Namanya prank. Nah, pasti pernah mendengar kan? Ngeprank itu kan juga bohong, toh. Kita ngeprank teman kita. Kita berkata, kamu dapat hadiah atau dapat apa. Ternyata tidak ada prank. Kita memberikan bingkisan atau apa, ternyata isinya tidak sesuai. Orangnya sudah terlanjur emosi, kita berkata, oh cuma prank, kita bercanda. Padahal itu juga sebenarnya berbohong, tapi manis, terkesan lucu. Padahal ya bohong. Contoh ketika berbohong apa? Misalkan terlambat datang ke sekolah. Kita punya 1.000 alasan untuk menutupi kesalahan kita. Kita ngomong apapun untuk menutupi kesalahan kita. Demikian juga kalau nggak mengerjakan tugas yang jadi kewajiban kita, kita punya banyak alasan untuk membohongi guru kita. Misalkan banyak kita sedang disuruh orang tua atau kita berkata bahwa oh enggak nganu apa enggak ada catatannya belum diajarkan dan sebagainya. Dulu kalau saya masih sekolah teman-teman sering ngomong kalau ditanya kok enggak mengerjakan mesti ngomong belum diajarkan padahal sudah diajarkan. Kita bisa dengan mudahnya berbohong pada manusia karena merasa tidak mungkin diketahui. Nah, tapi adakah contoh tindakan seseorang yang melakukan berdusta atau berbohong pada Tuhan? Kira-kira gimana Nelva? Kalau orang berbohong pada Tuhan, contohnya apa? Bukan yang Ananias yang Safira tadi, ada yang lain. Apa kira-kira? Bisa nggak orang berbohong pada Tuhan? Contoh, bisa, bisa Pak. apa itu? Kayak contohnya, apa ya, Mas? Dia berbuat sesuatu, ternyata yang dia lakukan itu adalah membohongi Tuhan.
Kalau membohongi manusia banyak, bisa lambat datang atau tidak mengerjakan. Niko bisa menemukan contoh tindakan yang membohongi Tuhan. Apa? Tindakan yang membohongi Tuhan. Ya, ya kita boleh atau Hmm. sehari-hari bisa. Hmm. Pernah enggak kita Nggak pernah baca menemui, Alkitab ya. Nggak pernah baca Alkitab ya. nggak pernah baca. Pernah enggak kita sendiri melakukan atau menemui orang yang membohongi itu? Contoh sederhana begini. Misalkan satu kali kita ini berbuat kesalahan, tahu itu dosa, kita sudah melanggar dan kita berdoa, Tuhan ampuni saya berjanji tidak, tapi diulangi enggak. Kalau ada kesempatan, akhirnya kita mengulangi apapun lah itu. Misalkan saya janji besok mau bangun pagi untuk berdoa misalkan. Itu kan janji sama Tuhan. Tapi ternyata kita tidak melakukan. Karena apa? Ya karena mungkin hal-hal yang lain yang kita tidak melakukan. Itu kan juga berbohong sama Tuhan. Walaupun sedikit. Atau banyak hal yang lain. Misalkan eh, uang buat persembahan ternyata nggak dikasihkan. Sama saja. Atau banyak hal. Kalau di Alkitab ada contoh namanya Kain. Dia membunuh adiknya Habel. Dia sudah mati. Tuhan bertanya, mana adikmu Habel? Dia berkata, aku tidak tahu. Masa aku ini penjaga adikku? Padahal dia yang membunuh adik. Itu contoh dia sedang bohong pada Tuhan. Adam, apakah dia berbohong pada Tuhan? Kamu di mana? Adam sama Hawa menyembunyikan diri dari Tuhan. Karena tahu bahwa, ternyata selama ini kita telanjang. Oke, yang pertama berdusta atau berbohong itu adalah tindakan berdosa. Dan hukumannya adalah neraka. Jadi ini supaya kita mengerti, kita tidak sembarangan melakukan. Kemudian berdusta ada bentuk yang lain, yaitu menyebarkan berita yang tidak benar. Itu juga termasuk berdusta. Eh, Nelva bisa bantu baca Kejadian 39 ayat 31 sampai 33. Oke, sebentar, Pak. Kejadian 39 ayat 31 sampai 33. Sebentar, bukan 39. 37. Ya, keliru ini. Salah. Kejadian 37 ayat 31 sampai 33. Oh, Kejadian 37 ya, Pak? Ya, Ayat 31 sampai... 33. Agak panjang sedikit. Oke. Kejadian 37 ayat 31 sampai 33. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Ya, ini cerita ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf melihat di mana saudara-saudaranya berada, mereka sedang bermain-main, tidak menjaga ternaknya, dan Yusuf datang, saudara-saudaranya iri karena dia diperlakukan baik oleh ayah mereka, yaitu Yakub, melebihi saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Yusuf dibuang ke dalam sumur, kita tahu ceritanya, ada juga saudagar dari Arab ya, itu datang dan Yusuf dijual kepada mereka, lalu dibawa ke Mesir. Lalu bagaimana supaya alasannya ini bisa baik nyampe kepada ayahnya? Diambillah baju yang dipakai Yusuf, kemudian diolesi darah dari seekor kambing. Dibawa kepada Yakub ayahnya. Kemudian Yakub pun menyimpulkan bahwa betul ini baju dari anakku Yusuf.
anakku pasti sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Sejak itu Yakub sudah mengira bahwa Yusuf sudah mati, tidak ada lagi bersama mereka. Mati kenapa? Dimakan binatang buas. Nah, saudara-saudaranya ini menyebarkan berita yang bohong sebenarnya. Padahal Yusuf tidak mati, dijual oleh mereka. Ini adalah berita yang tidak benar. Di Perjanjian Baru, kita juga menjumpai Tuhan Yesus pun pernah mengalami berita bohong. Ketika dia bangkit, orang-orang mengetahui dia sudah bangkit. Tapi tentara-tentara Romawi dibayar supaya jangan bilang kalau dia sudah bangkit. Bilang bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Maka sampai sekarang banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu ada di Matius 28 ya, ketika Yesus sudah bangkit. Nah, itu adalah berita yang tidak benar. Berita yang tidak benar ketika disebarkan adalah masuk berdusta. Di sini saya tuliskan, saat memasuki pandemi, orang mulai banyak menggunakan media sosial. Waktu itu kita disarankan untuk banyak di rumah, rebahan, tidak keluar rumah. Waktu pandemi, kelas berapa, Niko? SMP apa SD waktu itu? 2020. SMP kelas 7. SMP kelas 7 ya? Berarti pas, Iya, sama kelas 8. oh iya, berarti banyak Mulanya itu SD Zoom. kelas 6. Oh, mulanya SD kelas 6, terus SMP. Berarti sudah mulai menggunakan online itu kelas berapa? SMP, Pak. SMP ya? SMP. Eh, SD sih. SD udah mau akhir-akhir lulus gitu, udah mau lulus. Sudah mulai online. Iya, Belajarnya sudah dari mulai. TV. Oh, dari TV. Iya, iya, saya ingat itu. Terus kemudian SMP, anu, lewat online. Lewat online. Nah, ketika Google Meet. itu, lewat Zoom juga, enggak? Enggak, Google Meet. Oh, Google Meet ya. Betul, betul. Ketika itu kita punya istilah baru, yaitu hoax. Memang sampai sekarang ada, tapi tahun-tahun sebelumnya enggak ada istilah hoax. Baru banyak beredar di masa pandemi. Iya kan? Kita mulai tahu ada istilah hoax. Hoax itu apa? Berita yang tidak terbukti kebenarannya, tapi banyak dipercaya oleh orang. Beredar di WA satu berita, jangan berbuat ini, kita menganggap sebagai kebenaran. Ternyata tidak terbukti. Atau ada berita yang baru, lakukan yang ini, ternyata salah. Contohnya ya yang saya masih ingat, di sini saya tuliskan, pada masa pandemi, masyarakat itu dianjurkan untuk berjemur pukul 10 sampai 11. Pernah mendengar itu ya? Jadi berjemur jam 10 sampai jam 11. Pernah Nelva dengar Kenapa? itu? Pernah, Pada Pak? katanya untuk meruntuhkan atau menggugurkan, melemahkan virus COVID yang ada di dalam tubuh manusia. Padahal berjemur jam 10, jam 11 itu tidak baik bagi kesehatan. Sudah terlalu panas. Yang baik ya seperti umumnya jam 8, paling lambat jam 9, jam 6, jam 7 itu kan sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah atau secara umum sebelum pandemi. Matahari yang baik ya jam 8, jam 7, atau jam 9. Kalau jam 10, jam 11 tidak baik lagi. Pada siang hari justru matahari tidak baik bagi kesehatan. Nah, itu kan banyak beredar. Atau obat tertentu, minum obat ini untuk menghindari COVID. Minum ramuan-ramuan ini. Dianggap itu benar. Padahal itu hoax. Kita tidak dibohongi secara langsung. Tapi berita yang tidak terbukti kebenarannya adalah bagian dari tindakan berdusta. Ada contoh kabar hoax yang pernah kalian dengar? Nelva pernah dengar apa? Mungkin bukan hanya pas pandemi atau apa. Kira-kira pernah dengar hoax apa? Tapi ternyata, tuh, Iya, sering. Kalau apa? hoax Contoh apa? tentang mungkin kayak berita-berita waktu apa ya? Agak lupa-lupa juga sih. Kalau Kenapa? hoax Oh. tuh kadang banget berita-berita hoax. Lupa-lupa gitu. Niko masih ingat atau pernah menerima hoax? Kita percaya, oh ternyata tidak terbukti. Ini ternyata bohong.
Apa? Ada sini lebih ke arah apa bumi sih. Apa itu? Udah pada denger lah kayak bumi kotak, bumi bulat gitu Oh, lah. iya, iya. Itu sempat ramai juga. Karena media sosial ini kan sudah mulai berkembang. Banyak orang yang bermunculan merasa pintar. Bumi itu kotak, tidak bulat. Gitu kan. Akhirnya jadi perdebatan. Ya, benar mana? Kotak apa bulat? Kalau firman Tuhan ada ditulis, engkau yang bertahta di atas bulatan. Ya, ada banyak hal yang lain. Misalkan artis ini meninggal, ternyata tidak. Ya, banyak berita hoax yang kita dengar di masa pandemi atau sesudahnya. Tapi dengan banyak media sosial, cenderungan hoax itu makin besar. Berita yang tidak terbukti kebenarannya merupakan bagian dari tindakan berdusta. Jadi yang pertama, berbohong atau berdusta adalah berdosa. Yang kedua, menyebarkan berita yang tidak benar, termasuk juga berdusta. Saudara-saudaranya Yusuf ya berbohong itu berdusta. Meskipun tidak ngomong ke bapaknya, kamu saya bohongi, tidak. Tapi akhirnya kan ayahnya menyembuhkan sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak ada berbohong di mereka. Terakhir, minta tolong Niko, Amsal 17 ayat 7. Kita baca Amsal 17. Amsal 17 ayat 7. Ya, Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. ya. Seringkali orang dunia punya prinsip, tidak apa berbohong, asalkan demi kebaikan. Benarkah demikian? Tentu tidak. Semua kebohongan tentu salah membawa pada dosa. Sama seperti batu arang yang untuk orang bakar sate, bikin sate, kecil atau besar, sama-sama hitam. Demikian juga dengan dosa. Dosa kecil atau besar, tetaplah dosa. Dan juga mengapa dikatakan, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Artinya apa? Tidak layak orang yang mulia, orang baik, orang terhormat, atau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk berbohong. Itu tidak layak untuk kita mengucapkan kata-kata dusta. Sekalipun yang kita ucapkan itu hanya berbohong sedikit atau berdusta kecil, itu tidak layak. Orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Itu artinya kita yang dikenal baik harus hidup dalam firman Tuhan. Tidak layak mengucapkan kebohongan sekalipun sedikit. Lebih baik kita berkata jujur, sekalipun ada resiko. Kadang-kadang kalau ada orang sakit, keluarganya dikasih tahu dokter. Penyakitnya itu sudah parah seperti ini. Kalau bisa jangan dikasih tahu, supaya tidak membuat orang kepikiran. Nah, orang kan jadi bingung. Kalau nggak disampaikan, dia nggak tahu penyakitnya. Kalau disampaikan, nanti kepikiran, jadi tambah parah. Akhirnya banyak yang eh, lakukan kebohongan yang kecil. Ya sudah nggak apa-apa, dibohongi sedikit-sedikit. Terus bilang, "Oh, nggak apa-apa kok yang kamu alami. Itu baik-baik saja." Ngomong nggak apa-apa, baik-baik, ternyata perawatannya kok tambah parah. Lalu bagaimana ya? Sampaikan dengan pelan-pelan tentang sakitnya dia. Ada satu tokoh Alkitab yaitu Daud. Dia pernah berpura-pura gila pada Raja Filistin saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Masih ada ayat lagi, ternyata. Kita tolong Nelva, 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 13. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ya, Daud ini cari perlindungan. Kalau dia di tanah Yehuda atau di tanah Yerusalem, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia cari perlindungan, coba dia cari perlindungan ke bangsa Filistin, kepada raja yang bernama Raja Akis. Orang-orang mengenal itu kan Daud yang dianggap baik dalam berperang. Nah, tapi Daud takut. Kalau diketahui bahwa dia adalah Daud, dia akan dibunuh.
Karena itu dia berlaku seperti orang yang sakit ingatan. Dia berlaku seperti orang gila. Eh, Air liurnya netes dia biarkan. Jadi orang berkata, wah orang gila ini. Supaya mendapatkan perlindungan. Hal ini seakan-akan Daud berbuat bohong putih. Atau tidak apa-apa lah, bohong demi kebaikan supaya saya nggak dihukum. Tentu hal itu bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pun juga tidak membenarkan tindakan Daud mencari perlindungan pada manusia. Dalam situasi apapun, sebaiknya kita mempertahankan kejujuran, sekalipun ada risiko yang dihadapi. Kalaupun kita dalam kondisi terpaksa supaya tidak dihukum, lebih baik sebelum membuat pengakuan, kita meminta maaf. Contohnya, lupa tidak mengerjakan tugas. Ya mungkin kemarinnya kita terlalu capek, sakit atau ada kegiatan lain, lupa, oh ada tugas belum diselesaikan. Ngomong pada gurunya, maaf Pak, saya belum menyelesaikan tugas yang harus saya kumpulkan hari ini. Memang dapat hukuman, tapi siapa tahu kita dihukum lebih ringan atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Jadi kita minta maaf lebih dulu, jujur aja. Mungkin yang lain punya alasan-alasan sehingga dibuat-buat alasannya. Kita ngomong dengan cepat. Terlambat pun juga demikian. Kalau ternyata kita bangunnya kesiangan kalau masuk pagi atau kalau pas masuk siang ya ketiduran, ya sampaikan saja. Saya minta maaf tadi saya ketiduran sebelum ke sini, sebelum ke sekolah, sehingga terlambat. Memang dimarahi, tapi ya sudah tidak. Meskipun demikian, kita tentu tidak lepas dari pernah berbuat bohong pada orang lain, tapi dalam langkah kehidupan kita, belajar untuk berkata jujur, sekalipun tidak mudah. Nah, sebelum kita akhiri sharingnya adalah, dalam situasi apa kalian pernah berkata yang tidak benar, atau berkata bohong atau dusta. Misalkan memberi contoh salah satu, kalau dari saya dulu, eh, saya pernah ketika saya berangkat sekolah, mengajar, waktu itu kalau tidak salah saya memang kesiangan, terus macet dan sebagainya, sehingga ketika sampai sekolah itu sudah terlambat. Saya bingung, saya harus pakai alasan apa? Kalau saya pakai alasan macet, berarti saya nanti akan dianggap bahwa bangun saya eh, kesiangan, tidak antisipasi dari awal. Kalau guru terlambat, itu boleh alasannya ban bocor. Akhirnya saya buat alasan, maaf ban saya tadi di jalan bocor. Susah untuk cari tukang tambal ban pagi-pagi. Boleh, akhirnya saya lolos, tidak dihukum. Guru juga ada hukumannya dari kepala sekolah. Teguran tertulis, saya lolos. Tapi dalam hati saya berbunyi, berkata bahwa kamu sudah berbohong. Iya, ya sudah, saya minta ampun pada Tuhan untuk kesalahan saya. Saya berjanji tidak. Tapi itu bagian dari saya pernah. Niko, pernah berbohong dalam hal apa? Bisa diceritakan salah satu? Kalau saya pernah waktu itu pernah bilang kalau libur besok gitu ke teman-teman. Hmm, Terus ternyata. pada pada terlena semua sama omongan. Tuh. Ternyata pada masuk telat semua. Oh, teman-temanmu telat. Ya, Terus sama kamu teman bilang, satu apa frekuensi aja sih. oh, ya. Terus bilang besok libur. Ada tiga. Terus pas ketika mereka tahu ternyata nggak libur, kamu diapain? Diomongin apa? Paling diledek, Oke, disebut nama bapaknya. wah, itu yang istilah sekarang prank, bohong tapi untuk lucu-lucuan. Nelva, pernah berbohong apa? Contohnya, eh Berbohong, contohnya mungkin pernah bohong kalau mau ngerjain tugas gitu ke mama, tapi sama teman-teman, tapi ternyata malah sambil main gitu. tugasnya malah nggak dikerjakan. Iya, tugasnya malah nggak dikerjain. Oke.
Dalam hidup ini kita juga pernah berlaku salah dalam perkataan kita, berbohong, tidak jujur, dan sebagainya. Tapi biarlah dalam firman Tuhan hari ini kita boleh belajar untuk berkata yang baik ke depannya. Tidak mengelabui atau mendustai atau membohongi orang tua, teman, guru, atau siapa. Puji Tuhan. Bisa Niko tutup doa, yang lalu Nelva ya. Ya, Pak. Mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui Pak Oki. Jadikanlah firman-Mu jadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Berikan kesehatan untuk Pak Oki agar bisa memberikan Injil kepada orang-orang ya Tuhan. Berkati kami berdua yang sebentar lagi ingin ulangan kenaikan kelas Tuhan, berkati supaya mendapatkan nilai yang maksimal agar bisa naik ke jenjang berikutnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Niko, Nelva, dan semoga Terima kasih, Pak.